sehat dan diberi kelancaran dalam menuntut ilmu. Amin. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Uli Rodiah dan teman-teman saya, yakni Firda Rifki Rahmawati, Fitria Riyadatus Solihah, Freddy Cahya Lukmanta, dan Siti Nurjanah. Di sini kami akan menjelaskan tentang gerak periodik. Di sini kami membagi 3 pokok poin. Yang pertama yaitu pengertian gerak periodik, yang kedua karakteristik, dan yang terakhir yaitu contoh gerak periodik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian gerak periodik. Gerak periodik adalah suatu gerak yang berulang dalam selang waktu tetap. Gerak periodik disebut juga dengan gerak harmonik karena dapat dinyatakan dalam fungsi sinus kosinus. Namun jika gerak periodik dalam lintasan yang sama disebut juga dengan osilasi ataupun getaran. Satu getaran artinya satu gerak pulang pergi. Contohnya gerak senar gitar. Kemudian resultan sama dengan 0 disebut dengan keadaan setimbang. Simpangan adalah jarak partikel bergerak dari keadaan setimbang. Dalam gerak periodik terdapat amplitudo, frekuensi, dan juga periode. Amplitudo adalah simpangan terbesar. Frekuensi adalah jumlah getaran dalam satuan waktu. Periode adalah waktu yang digunakan dalam satu getaran. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang karakteristik gerak periodik atau yang sering disebut dengan gerak harmonik sederhana. Karakteristik gerak periodik ada 4, yaitu simpangan, yang kedua kecepatan, yang ketiga perkecepatan, yang keempat adalah energi. Sebelum kita ke simpangan dan kawan-kawannya, kita mengingat kembali periode, terus frekuensi, amplitudo. Masih ingat kan apa sih periode, frekuensi, dan amplitudo itu? Ya, periode atau sering disebut dengan simbolnya T besar, itu rumusnya T kecil per N. Bagaimana untuk membedakan T besar dan T kecil? Ya, T besar itu adalah periode, sedangkan periode tadi adalah banyaknya getaran per satuan gelombang, sedangkan T kecil itu adalah waktu. Jadi periode dan T itu sama-sama satuannya adalah second. Terus yang kedua adalah frekuensi. Frekuensi dengan rumus N per detik. Kebalikan dari periode. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi satuan waktu. Dengan satuannya Hertz. Ya, sekarang kita ke karakteristik gerak periodik. Yang pertama kan simpangan. Kalian tahu nggak apa sih arti dari simpangan? Saya kasih tahu ya. Simpangan adalah jarak yang ditempuh benda bergetar dan dihitung dari titik keseimbangan. Jadi simpangan itu kan titik keseimbangannya itu ada di B. Ditarik ke A, dari A lalu ke B, lalu ke C, lalu ke B lagi, lalu ke A. Simpangan itu ya dari B ke A, antara B ke A itu adalah simpangan. Ke A ke B itu juga simpangan. B ke C itu juga simpangan. Kan tadi simpangan adalah jarak yang ditempuh benda bergetar dan dihitung dari titik keseimbangan. Sedangkan amplitudo biasanya amplitudo itu ya kayak gelombang. Gambar seperti gelombang seperti ini. Dari titik B, kan dari titik B, titik A, titik A, titik B lagi, ke titik C, ke titik B, titik A, B, C, D. Sedangkan amplitudo adalah simpangan maksimum yang ditempuh benda bergetar. Jadi amplitudo sama dengan Y maksimum. Y maksimum. Amplitudo ada itu satuannya adalah A besar. Jadi ya, amplitudonya dari gelombang ini yang mana? Ya, yang ini. Ini adalah amplitudo maksimum. Amplitudonya di titik A dan amplitudonya yang minimum, yang simpangan minimum. Amplitudonya itu ada 2. Jadi puncak dari bukit itu A,
dan lembah ya, dasar dari lembah ya T. Jadi amplitudenya itu ini dari ini. Tadi simpangan kan jarak yang ditempuh benda bergetar dan dihitung dari titik keseimbangan. Itu simbolnya Y. Sama dengan rumusnya A besar sin omega T. A, Y itu adalah simpangan, A amplitudo, omega T itu adalah kecepatan sudut kali waktu. Kalau diketahui periode gimana ya cara hitungnya? Nah, kita harus mengingat lagi rumus dari omega. Udah kemarin kan rumusnya 2pi per T besar. Jadi menjadi Y A sin 2pi per T kali waktu. Tuh. Kalau simpangan Y maksimal sama seperti yang saya kasih tahu di gambar sebelah tadi. Yang ini amplitudo sama dengan simpangan maksimal. Berarti Y maksimal sama dengan amplitudo. Benar. Sekarang ke kecepatan. Kecepatan simbolnya V bar. V bar itu turunan dari simpangan. Berarti dy per dt. dy per dt. Y-nya dari ini menghasilkan V bar sama dengan A omega cos menjadi W A pangkat 2 min itu aja. Dan T maksimal sama dengan untuk karakteristik gerak periodik perkecepatan dan energi akan dijelaskan oleh saudara Firda. sinusoidal. Nah, di sini rumusnya itu theta sama dengan omega t plus theta 0 sama dengan 2pi per t periode t ini waktu plus theta 0 sama dengan 2pi
aplikasi dari T itu satuan waktu plus theta 0. Selanjutnya yaitu fase. Fase di sini namanya seperti ini ya, bacanya adalah pi. Nah, di sini adalah pi sama dengan theta per 2pi sama dengan waktu per periode plus theta 0 per 2pi. Nah, rumus selanjutnya mengikuti rumus yang di atas. Ini mungkin bisa lihat beda fase. Beda fase dirumuskan menjadi delta pi sama dengan pi2 min pi1. Selanjutnya di sini saya tambah di sini tempatnya sama dengan dari pi2, berarti kan rumus dari pi yaitu t min p besar plus theta 0 per 2pi. Ini pakainya P2, yang belakang pakai P1. Nah, sama dengan kenapa kok menjadi P2 min P1 per T? Karena di sini kan ada sama ya, saat theta 0 per pi dikurangi theta 0 per 2pi, maka nilainya adalah 0. Jadi titik apa dimasukkan dengan benar. Jadi hasilnya yaitu dia pakai sekon waktu per periode. Jadi saat getaran harmonik itu akan memiliki dua benda getaran harmonik itu terjadi sefase saat dua benda itu mengalami beda fase sama dengan 0. Sedangkan getaran harmonik itu akan memiliki fase berlawanan itu saat dua benda memiliki beda fase yang berbeda sama dengan sebelumnya. Mungkin sekian dari karakteristik. Nah, untuk penerapannya nanti akan dijelaskan oleh Mas Freddy dan Mbak Siti Nurjana. Perkenalkan, nama saya Freddy Cahya Lukmanta. Saya dari PACE nomor induk mahasiswa 207190064. Di sini saya dengan mata kuliah mekanika dasar kebagian dengan subbab contoh dari gerak periodik. Yang pertama yaitu bunyi lonceng. Kenapa bunyi lonceng? Karena pada saat kita memukul lonceng terjadi gerak periodik, yaitu dengan gerakan yang dilakukan secara berulang-ulang. Kok bisa berulang-ulang? Karena getaran dari lonceng itu tersebut. Yang kedua yaitu senar biola. Ketika kita memainkan biola, senarnya tersebut secara tidak langsung bergerak secara berulang-ulang dan menghasilkan bunyi tersebut. Sedangkan pengertian gerak periodik yaitu gerak yang dilakukan secara berulang-ulang dengan waktu yang sama, kurang lebih seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dari kelas Tadris IPA C semester 3 dengan NIM 207190078. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mas Freddy, yaitu tentang aplikasi gerak harmonik di kehidupan sehari-hari. Untuk aplikasi yang selanjutnya yaitu pada jam mekanik. Kenapa jam mekanik bisa menjadi aplikasi dari gerak harmonik? Karena pada roda keseimbangan jam mekanik terdapat komponen pegas. Nah, komponen pegas ini akan memberikan torsi penuh yang sebanding dengan perpindahan sudut dan posisi keseimbangan. Nah, gerakan ini akan disebut sebagai gerak harmonik sederhana sudut. Untuk contoh yang kedua yaitu peredam kejut pada mobil memiliki komponen dengan bagian atas yang terhubung dengan piston dan dipasangkan dengan rangka kendaraan. Sedangkan untuk bagian bawahnya terpasang dengan silinder bawah yang kemudian dipasang dengan as roda. Nah, fluida yang kental menyebabkan gaya redaman yang tergantung pada kecepatan relatif dari kedua ujung unit tersebut. Hal ini akan membantu untuk mengendalikan guncangan pada roda. Sekian materi dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.